Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Herjuna Renato. Siang ini saya akan coba membagikan kepada teman-teman tentang pengenalan bagian-bagian yang ada di unit ekskavator ya. Saya akan bagikan kepada teman-teman yang baru pemula ingin mengenal komponen-komponen yang ada di unit ekskavator. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman yang lebih senior apabila ada yang salah yang saya sebutkan bagian-bagian dari unit ini, mohon dimaafkan, dikoreksi, karena saya juga baru menjadi seorang operator. Saya akan coba membagikan kepada teman-teman yang berpemula ya. Yuk kita simak sama-sama ya teman-teman ya video ini. Ya, kita mulai dari depannya teman-temannya. Ini jadi ekskavator ini semua bagian-bagiannya ya. Ini bisa dibagi-bagi menjadi 3 bagian ya. Yang sebelah di bawah ini disebut undercarriage ya. Kemudian yang ini semua bagian di atas ini ke depan ini alat kerja ya, alat kerjanya ya. Alat kerjanya ya. Kita buat konten ini dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang biasa digunakan setiap hari ya. Kemudian yang ini kabin engine sampai ke counterweight ke belakangnya. Jadi kita mulai dari depan aja pengenalannya satu persatu ya, yang biasa kita lakukan di saat P2H teman-teman. Jadi ini dia. Kita mulai dari sini teman-teman. Ini ini teman-teman adaptor ini temannya, adaptornya ini. Jadi dia tempat diletakkan kuku ya. Dia kukunya sudah hilang ya, seharusnya diganti cepat ini supaya adaptor tidak haus ya. Kemudian ini kuku, dia masih ada kuku ini. Biasanya di depan kuku ini ada ditempelkan plat panjang dari sana sampai ke sini. Itu biasa disebut cutting ya, untuk meratakan dan lebih banyak digunakan di unit yang dipakai trimming, membongkar ore dari atau material dari dump truck supaya pesel dump truck amannya. Kemudian ini bucket ya, semua sudah tahu ya, bucket ada di bawah, dibaut lagi di sini, dipasang lagi di sini seperti kupingnya, seperti telinganya. Ini ada juga yang jadi ini biasa saya sebut kupingan. Tidak tahu kalau bahasa yang tinggi. Yang saya tahu saja ya, saya sampaikan kepada teman-teman yang pemula ingin tahu menjadi seorang operator, ingin mengetahui bagian-bagian komponen yang ada di sini ya, di ekskavator ya. Ini bucket ya. Kemudian ada ini link ini teman-teman, link ini link I berbentuk I ya. Link berbentuk I. Ini link H, ini link juga ini kiri kanan dia, kiri dan kanannya. Ini pennya ya, pen bucket ya, pen bucket di arm ini, pen bucket di link ini ya. Kemudian pen link ini, pen link H ya teman. Kemudian ini silinder ya, silinder bucket teman-teman, silinder bucket. Os bucket ya. Os bucket ini os bucket. Ada yang karet, ada yang hose besinya. Itu jalur hidrolik untuk menggerakkan silinder sehingga terjadi pergerakan di bucket ya teman-teman. Kemudian ini boom. Ini boom. Sepotong dari sini boom ke sana sampai ke sana. Itu di atasnya ada silinder juga, silinder aram yang menggerakkan aram ya. Ini menggerakkan aram ini di atas ini. Ada osnya juga, os yang menggerakkan silinder aram ya. Kemudian ini silinder boom ada 2 kiri kanannya. Kalau bucket aram itu cuma 1, ini boom 2 ya.
Dobum. Ini os-os semua yang ada di sini. Os ke aram, os ke menggerakkan aram, bucket, menggerakkan aram ada semua di sini ya. Nah, ini osnya boom ya. Os silinder boom ya, dua juga ya. Teman-teman, itu saja yang ada di bagian komponen alat kerjanya ya. Nah, mulai dari sana sampai ke sini ya. Nah, kemudian kita ke bawah ini ya. Undercarriage-nya ya. Yang saya tahu saja ya teman-teman ya. Nah, ini. Kita mulai dari depan ya. Ini teman-teman. Ya trek su ya. Atau papan su ya. Berbentuk seperti papan ya. Nah, ini ya temannya. Nah, kemudian di dalam ini berbentuk seperti ban, seperti bulat ya. Nah, begini. Itu iklernya teman-teman. Nah, tempat melengket linknya ya, linknya, track linknya di dalam itu. Ini kan track su, baru dalam track linknya ya, tempat melengket papan sunya ya. Kemudian track linknya melengket ke ikler ya, itu yang ada bagian depan sini. Kemudian ini yang memanjang ini dari depan sampai ke belakang sana. Nah, itu sasisnya ya, atau biasa disebut truck frame ya. Frame-nya teman-teman ya, lihat sama-sama. Nah, kemudian ini ada dua yang di atas ya. Ini ada bundar-bundar ini dua ini. Kalau saya sebut top roller ya, dua top roller. Kemudian di bawah ada lagi, di bawah berbentuk ini juga, tetapi dia di bawah ini ada berapa, 6 ya, ada 6 ini, 3 di depan sini, 3 di belakang ini. Nah, di bawah ini kita dari sana supaya kita lebih lihatnya ya, karena ini posisinya tersembunyi ya, sama saja ya. Nah, ini teman-teman ya, jadi itu disebut roller ya, roller ya, roller di bawah itu teman. Di atas kan tadi top roller, di bawah roller saja ya. Ada berapa nih? Sampai ke sana juga. Kalau di PC 200 ada 7 ya. Ini kan 300 ya. Ada berapa ini juga di sini? Ada banyak juga ya. Teman. Kemudian ini ya harus dipahami ini. Final drive ya, final drive. Final drive ini teman-teman. Di dalam ini sprocket ya, bentuk gigi ya, sprocket ya. Kemudian ini final drive, dan di sini ini di sini ada motor travel di dalam sini ya. Motor travel ya, travel ya. Dalam sini motor travel yang menggerakkan ya ke sana ini. Itu yang ada di bagian undercarriage ya, yang di bawah ya. Kemudian kita ke belakang sini. Nah, ini pemberat atau biasa disebut counterweight ya, counterweight. Nah, kita ke cover engine sebelah kiri ya. Kita buka ini. Nah, ini di sini ada radiator ya, radiator ini teman-teman, pendingin. Ada pendingin di sini, AC, ada pendingin radiator, engine. Ini ada semua di sini ya. Ini pokoknya di sini radiator ya, di sini. Di dalamnya di sana ada kipas ya, ada kipas di dalam. Nanti kita lihat dari atas lah teman-teman. Nah, ini berbentuk galon, ini berbentuk jerigen kecil, ini cadangan air radiator ya. Ini cadangan air radiator ini.
teman-teman. Oke, ini yang ada di sini ya. Nah, kita buka dulu yang sebelahnya ini. Tutup dulu ya. Kemudian kita buka ini. Nah, ini di 300 ya, beda-beda tempatnya ya. Kalau 200 ya beda tempatnya akinya ya. Nih ada aki baterai ya. Di sini ada baterai sini. Nah, teman-teman. Ya. Nih. Oh, jadi yang penting-pentingnya saja ya saya sampaikan kepada teman-teman ya. Nih. Ini air cleaner atau saringan udara yang biasa disebut saringan udara ya. Rasa sehari-harinya. Ini selalu dibersihkan supaya sirkulasi udara bagus ini masuk ke dalam engine-nya. Dibersihkan debunya, disemprot pakai kompresor supaya lebih aman ya. Nah, ini ada air wiper ya, cadangan air wiper di sini. Air wiper harus diisi juga teman-teman ini. Itu yang penting-pentingnya saja yang kita sebut seorang operator yang karyawan biasa ya. Nah, yang biasa dipertanyakan ketika kita baru melamar jadi operator ya di sebuah perusahaan. Itu saja yang saya bagikan di sini. Nah, tuh. Kemudian kita kembali ke samping kanan. Samping kanan ini kita buka di sini teman-teman. Nah, ini kita buka ya ini. Nah, ada water separator ya. Water separator filter solar ya. Sini. Ini tujuannya untuk memisahkan air dan kotoran dari fuel atau solar ya. Nah, di bawah juga masih di bawah ini filter oli ya. Filter oli yang masih ke engine dan di atas masih filter solar ya. Di atas. Kemudian ini rakor ya. Rakor ini. Filter rakor ya. Nah, ini pompa hidrolik. Jadi ini pompa hidrolik ya. Di sini. Oke, itu saja yang sebelah sini. Nggak perlu banyak-banyak. Yang penting-pentingnya saja. Kemudian kita naik ke atas. Jangan lupa ya tiga titik tumpu ya. Ada injakan ini baru kita pegang, ini baru pegang lagi di sana. Cuma karena sangat kotor sekali. Jadi saya naik pelan-pelan saja dengan 2 titik tumpu saja. Ini teman-teman. Ini tempat pengisian fuel ya. Tempat pengisian fuel. Ini tempat pengisian oli hidrolik ya. Ini biasa ditindih dikempeskan ya, supaya angin keluar ya. Ini tempat pengisian hidrolik. Kemudian di sini inilah bedanya 200 BCD Hexa 200 Sunny dengan 300 ya. Ini di luar kita bisa buka periksa air radiatornya ya. Ini tempat dibuka diperiksa air radiatornya. Tapi jangan dibuka ya kalau panas, bahaya tersembur nanti muka. Air di dalam ini panas airnya. Jadi ditunggu dingin dulu baru bisa dibuka baru periksa. Kalaupun harus dibuka harus pakai kain, kemudian dibuka pelan-pelan sebelah dia sana biar kalau tersembur ke sana dulu, enggak ke sini. Teman ya kita tutup dulu ya. Kemudian kita buka ini. Cover Ranger di atas ya, kita buka ya. Aduh sudah tidak terlock lumpanya. Nih. Kita buka ya. Nah, kita buka ini. Apa-apa saja yang perlu kita ketahui di sini teman-teman, yang sehari-harinya saja yang biasa kita cek sehari-hari. Air radiator tadi sudah, ini oli, cek oli ini teman-teman, ini sticknya ya. Stick kita tarik dari dalam ya. Tapi kalau kita tarik dari dalam kita bawa kain, kita bersihkan dulu ya.
kita ulus ke bawah sampai bersih, supaya kelihatan nanti levelnya ya, minimal dan maksimal ya. Ya kita lihat. Jadi kita setelah kita bersihkan, kita celup lagi ke dalam, baru kita tarik keluar sampai habis. Kelihatanlah sampai di mana level oli yang ada di dalam sekarang ini ya. Itu yang perlu kita ketahui. Ini kan kipas. Kipas. Di sini ada pambel di bawah ya, pambel. Pambel kipas dengan pambel AC ya, ada di bawah. Situ. Itu saja yang perlu diketahui di sini. Ini engine-nya ya. Engine yang di sini. Ada turbo juga di sini. Ya, kita tutup pulang. Nah, ini air cleaner ya, saringan udara juga di sini ya. Ada 2 saringan udaranya, di atas 1, di bawah 1 ya. Kemudian ini, nah kita cek juga di sini oli swingnya ya. Nih, ada di sini yang perlu kita cek, ini oli swing ini. Nih, ya. Jadi kita buka ini. Nah ini, kita cek levelnya di bawah. Apakah masih oli swingnya masih banyak atau kurang ya? Kalau kurangnya kita tambah. Jadi ini motor swingnya, ini menggerakkan swingnya. Di bawah ada, di bawah ini teman-teman, banyak di bawah sensor joynya yang menggerakkan motor travel di bawah ini. Ya, yang menggerakkan bagian bawah ini. Tuh. Nah, ini counter valve ya. Ini. Jadi ini counter valve-nya ya, counter valve. Pompa hidrolik ini. Counter valve yang mengontrol semua hidrolik ya. Kemudian ini tadi motor swingnya, gerakan swingnya, kemudian dibawa sensor joynya. Itu saja yang penting-penting yang ada di bagian di atas ini ya teman-teman. Tidak usah banyak-banyak, karena kita bukan mekanik, cuma seorang operator yang perlu kita perhatikan setiap harinya demi keselamatan kita ya. Nah itu. Kemudian kita naik di bagian kabin ya, di bagian kabin ya. Kita buka kabinnya, jangan lupa ya 3 titik tumpu ya. Di bawah injakan, ini injakannya, baru ini yang kiri, itu yang kanan. Tapi saya satu saja karena satu pegang HP, mumpung dekat ada landasan dari bawah, kita naik ke atas ya. Kita naik, perhatikan bawah ya, sambil naik ya. Naik, kita bunyikan unitnya ya, nyala, hidupkan unitnya ya, supaya dingin, panas sekali, supaya AC berfungsi. Kalau kita mau bunyikannya harus kita klakson 1 kali ya, supaya orang-orang di sekitar kita mengetahui bahwa unit ini akan segera dibunyikan ya, dihidupkan ya. Kita klakson 1 kali, lalu kita start. Itu start, AC nyala, sudah dingin. Kita lanjut ya teman. Yang perlu kita ketahui, apa saja yang perlu kita ketahui di atas kabinnya. Yang pertama, ini pedal travel. Pedal itu kalau dipegang pakai tangan ya. Kalau handle itu kalau kita pegang ya, kita dorong maju, unitnya bergerak maju ya. Tapi jangan lupa ini dulu lock ini tidak bisa, biar kita gerakan. Kalau kita tidak buka locknya, ini itu tidak bisa bergerak. Kalau kita tutup begini, berarti biar engine-nya bunyi, kita menggerakkan tidak bisa, karena kita lock, pergerakan hidrolik tidak berfungsi. Jadi kita buka locknya ya. Itu baru kita majukan ke depan. Maju ya, unitnya maju, mundur. Ini handle ya, handle. Jadi kita pegang ini handle, tapi masih ya sama-sama ke bawah. Jadi kita bisa gunakan tangan, kita bisa gunakan kaki. Jadi di bawah ini
pedal ya, pedal treble. Kemudian ini sebelah kiri, handle kiri ya, joystick. Ini kegunaannya ada 4, untuk menggerakkan swing dan untuk menggerakkan arm. Ya, harus dipahami. Jadi kalau kita kasih tekan ke begini, berarti swingnya ke kanan. Kalau kita tekan ke sana, ke samping kiri, berarti swingnya atau terputarnya ke kiri ya. Nah, kalau kita dorong ke depan, berarti arm yang di depan tadi memanjang ke depan, jangkauan jauh. Kalau kita tarik ke belakang, berarti arm maju ke dalam kabinnya, maju ke depan kabinnya, mendekat ya. Nah, itu jadi 4 fungsinya, swing kiri, swing kanan, atau putar kiri, putar kanan, kemudian jauh dekat armnya. Nah, ini jauh dekat arm. Kemudian ini lagi ya, ada 2 ya, handle kanannya ya, dan handle kanan juga ada ya. Jadi ada 2, kiri dan kanannya. Ini 4 fungsinya juga teman-teman. Kalau kita tekan ke samping kanan, itu bucket terbuka. Nah, menggerakkan bucket di sana terbuka. Nah, kalau kita tekan ke kiri, bucketnya tertutup. Jadi gunanya itu apabila kita sudah mengisi bucket, kita harus tutup supaya kita angkat dan tidak tumpah. Nah, setelah kita material sudah kita buang, kita buka bucketnya supaya material dalam bucket semuanya keluar ya. Oke, kita maju ke panel ya. Panel ini di monitor, ini namanya layar monitor. Ini kita lihat di dalam ini ada gambar ini, berarti itu fuel ya, solar. Minyak ya, solar. Nah, ini panel untuk mengetahui sedikit banyaknya solar di dalamnya, atau bahan bakar dalam itu. Nah, kalau ini di bawah ya, temperatur ya, jadi suhu sini ya, suhu air radiator ya. Ini apabila di merah ini teman, berarti overhead ya. Kalau masih di putih ini aman. Kalau dia sudah ke merah, itu berarti unitnya overhead, harus kita istirahat dulu, kita gas turun gasnya, kita tenang-tenang sampai dia ke putih lagi. Kemudian yang penting ini teman-teman, ini kura-kura saja dengan ini auto, ini itu tenaga auto saja, ini tenaga ya. Kemudian ini kura-kura ya teman. Ini untuk travel, kalau kura-kura lambat, kalau kelinci dia cepat ya. Ini tenaga otomatis saja. Ini yang lainnya ini untuk mengetahui sistem-sistem yang di dalam elektriknya, untuk mengecek error, ada kerusakan, ada masalah apa ya, itu mekanik ya saja yang ini ya, tidak usahlah kita yang sebagai operator biasa ya. Kemudian di sini ini kunci, ini gasnya ya, maksimal atau min. Ini lampu, ini tombol lampu, ini tombol wiper, air wiper dan lampu. Itu saja yang perlu kita ketahui. Kemudian di sini AC ini teman-teman ya, AC. Nah, ini AC. Kemudian radionya sudah rusak ya, salonnya sudah diambil orang, dikasih pindah-pindah. Kemudian ada di sini di belakang ya, lampu kabinnya. Kemudian ini teman-teman, ini untuk menggerakkan jok ya, maju mundur ya, tergantung kemauan kita ya. Kalau ini untuk menaikkan dan menurunkan jok ya, atau kursi ya, diputar. Kalau kita mau turunkan, diputar di bawah. Kalau ini mau dinaikkan, diputar juga ya, tergantung selera kita, mau tinggi atau mau rendah ya. Di bawah ini ada juga di sini yang seperti ini teman-teman, cuma dia sudah hilang, itu menggerakkan jok satu sekalian dengan handle kiri, handle kanannya ini joysticknya ya, dia maju semua. Tapi kalau ini cuma fungsinya saja ya, maju mundur ya. Ya itu yang perlu kita ketahui teman-teman di sebelah sini ya, di dalam kabin. Jadi itu saja. Yang ini lagi di atas teman, di kabin ini kita bisa keluar emergency kalau ada masalah, tidak bisa terbuka pintu, kita tidak bisa keluar dari pintu. Kita buka ini, kita lewat di atas ya teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan
hari ini mengenai tentang pengenalan komponen yang ada di unit ekskavator yang biasa kita P2H atau kita cek setiap hari-harinya. Tujuannya ketika ada kerusakan dari operator sebelumnya atau shift sebelah, kita harus laporkan supaya kita tidak mendapatkan permasalahan. Kita tidak dituduh bahwa kita yang sedang mengoperasikan sehingga terjadi permasalahan atau kerusakan. Itu yang gunanya kita P2H, dan kita perlu mengenal apa-apa komponen-komponen yang ada di unit ekskavator. Terima kasih teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru pemula ingin menjadi seorang operator ekskavator. Sekian, terima kasih.